Hai, selamat datang kembali di iCheck Live. Dan tadi malam akhirnya selesai sudah event Apple atau Apple Event yang diselenggarakan secara virtual yang sudah kita nanti-nantikan setahun terakhir ya, sejak awal tahun 2021. Dan ya banyak banget produk yang dirilis yang tadi kita cuma ngira cuma beberapa item, ternyata Apple langsung makan gitu. Dan ya, gue akan jelaskan produk-produk apa aja yang baru dirilis. Mungkin gue akan memberikan pre-review dan impresi gue. Mungkin untuk teman-teman yang tadi malam sudah mengantuk, ketiduran ya kan, nggak terlalu nangkep apa yang dibicarakan, atau kalian emang sengaja nungguin recap dari channel favorit kalian, apalagi kalau bukan channel iTech celup ya kan. Oke. Banyak hal yang harus kita bahas dalam video kali ini, jadi siapkan diri kalian. Saya Indra, let's get started. LCD bergaris butuh diservis, hubungi aja Asalaris. So ya, jadi tadi malam tuh Apple langsung ngerilis seabrek-abrek produk terbarunya untuk di tahun 2021 ini. Ada iPad, ada Apple Watch, ada iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Max. Dan gue akan ngasih recapnya ke kalian sesuai dengan alur timeline dari Apple Event tadi malam, Apple September Event. Kita mulai dari iPad. Apple merilis iPad 9 Generation. Ini adalah penerusnya dari 8 Generation sebelumnya, yang dimana desainnya ini masih sama ya, membosankan sekali Pel ya. Namun seperti biasa yang berbeda itu ada di bagian hardware-nya, ada di bagian performance, yang dimana 9 Generation iPad ini memiliki chipset A13 Bionic, yang dimana di versi sebelumnya di seri 8 itu dia pakai A12 Bionic. Dan kalau dibandingin sama versi sebelumnya, untuk performance-nya ini punya improvement 20%. Lalu bagian rear kamera atau kamera utama atau kamera belakangnya juga di-upgrade, khususnya pada pengambilan foto dan video kondisi low light, dan untuk autofocusnya juga udah di-upgrade sama Apple. Dan ini yang menarik sih, di bagian kamera depannya itu Apple udah ngasih ultra wide kamera. So, kalau kamera depannya udah ultra wide, pastinya ini udah support untuk center stage. Center stage adalah fitur yang ada pada iPad Pro M1 lineup ya, yang dimana dia bisa ngikutin kita kalau kita lagi video call. Ini guna banget, seriously. Nggak heran Apple mengimplementasikan fitur ini di masa-masa pandemi yang serba masih banyak aktivitas yang kita lakukan di rumah, mungkin untuk video call, untuk meeting, sekolah online dan sebagainya. Tapi ya, bisa gue bilang center stage ini adalah fitur killer untuk di iPad 9 Generation ini kalau dibandingin dengan seri-seri sebelumnya. Dan juga untuk iPad 9 Generation ini dapat default iOS 15 of course, dan pastinya karena desainnya yang masih sama seperti gen sebelum-sebelumnya, iPad 9 Generation ini hanya support untuk Apple Pencil yang first generation, yang dimana kalau lowbat itu dicoloknya ke Lightning portnya. Ya, iPad 9 Generation ini emang basically didesain untuk student, untuk para pelajar ya kapasitasnya. So, iPad 9 Generation ini pastinya akan dibanderol dengan harga yang cukup murah, dan khusus untuk student juga dapat special price. Untuk regulernya ini dia starting di $329 untuk storage terendahnya, yaitu 64 GB. Dan untuk warnanya juga tersedia warna space gray dan silver, ready untuk diordernya mulai hari ini dan ready to shippingnya itu di minggu depan. Setelah iPad 9 Generation, akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang membuat gua lompat dari kursi gua tadi malam adalah iPad mini 6 Generation. Akhirnya Apple melakukan redesign besar-besaran semenjak pertama kali iPad mini dirilis. Sepanjang sejarah desain series iPad mini generasi ke-6 inilah yang punya redesign terbesar. Ya gimana nggak terbesar, dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu aja desainnya dari berapa tahun lalu. Bosen juga kan lu akhirnya Pel. Dan ya, rumor yang udah kita bicarakan, aduh saya sedang sekali, mungkin lebih dari setahun lalu ya, kita udah ngomongin soal iPad mini yang punya desain kotak ini semenjak adanya iPad Pro 2018. 3 tahun kita udah ngomongin soal iPad mini yang redesign ini, akhirnya dikabulkan juga, terrealisasi juga pada generasi ke-6 ini. Desain ini of course pastinya mengadaptasi dari iPad Pro lineup yang akhirnya juga diadaptasi di iPhone 12 series. Untuk layarnya Apple ngasih diagonal ukuran 8,3 inch untuk menjaga iPad mini ini biar tetap compact, karena memang itu adalah keunggulan iPad mini. Dan ya kalau kalian lihat dari videonya itu lucu banget ya, kayak wow, itu kayak iPhone Pro Max tapi yang versi besarnya gitu. Ya gimana ya?
Aduh keren deh. Dan untuk layarnya pakai Liquid Retina display, layar yang sama seperti yang ada pada iPad Air Gen keempat kemarin. Dan untuk varian warnanya ini ada purple, pink. Ya, ini saya juga kaget kok tiba-tiba ada pink, lalu ada starlight, dan ada warna space gray. Dan seperti yang udah kita omongin sebelumnya, kalau redesign berarti layarnya full display. Kalau full display berarti nggak ada home button. Berarti mana Touch ID-nya? Apakah pakai Face ID? No, dia pindah ke power button. Sama seperti iPad Air Gen 4 kemarin. Ya, this is a good news. Mungkin untuk kalian yang selama ini masih suka dengan sistem keamanan Touch ID. Lalu setelah itu, oke, desain udah berubah, keren. Layar udah full ya kan. Gimana dengan performanya? iPad mini 6th generation ini pakai chipset A15 Bionic. Ini adalah chipset yang digunakan pada lineup iPhone 13, iPhone flagship Apple yang tercanggih untuk saat ini. Chipsetnya dipasangin di iPad mini 6th generation. Sebelumnya kita prediksi ya paling dikasih A14 atau A13 gitu ya. A15. Dan of course karena ini A15 Bionic, kalau kita bandingin dengan chipset sebelumnya di iPad mini Gen 5 yang pakai A12 Bionic, ini perbedaannya itu 40% untuk CPU-nya dan 80% untuk GPU-nya. Ya itu kira-kira kalian main Genshin Impact rata kanan sambil edit video 4K lah, di split screen aja, nggak apa-apa kok. Dan tidak berhenti sampai situ saja, Apple memberikan kejutan lagi. Kejutan. Kini di iPad mini 6th generation udah punya USB-C port. Akhirnya. Wow, ini lagi lebaran apa gimana gitu kan, kok yang gue rasain kayak lega banget gitu. Seakan-akan membuat iPad mini 6th generation ini layaknya adalah iPad Pro versi mini, iPad Pro mini. Ya tentunya dengan USB-C ports ini kalian bisa lebih fleksibel untuk connectivity, entah itu ke USB-C hub atau kalian connect langsung ke kamera. Dan Apple juga ngedemoin semalam untuk alat medik gitu, untuk USG ya kan. Dan tentunya untuk connect ke external SSD. Ini untuk teman-teman yang suka editing di iPad, kalian bisa simpan footage di external SSD dan langsung connectin ke iPad mini. Aduh, gue nggak nyangka kalau iPad mini tuh feelsnya kayak iPad Pro series banget. Dan ya of course 5G akhirnya support di iPad mini 6th generation ini. Well, alasan gue membeli iPad Pro M1 ini adalah karena dia 5G, jadi gue beli yang cellular version. So untuk kalian yang bener-bener pengen kerja full time dengan tabletnya, dengan iPadnya, saran gue ambil yang cellular version karena iPad mini 6th generation adalah iPad pertama yang support untuk 5G connectivity. Lalu pada kamera belakangnya juga of course Apple ngasih improvement yang dimana speknya ini 12 megapiksel. Dia udah improve untuk quality image dan video, begitupun juga saat dalam kondisi low light. Dan untuk resolusi videonya ini juga udah 4K, support Smart HDR, format HLG dan sebagainya. Dan ya, iPad mini 6th generation juga support untuk center stage, fitur yang ada seperti di iPad 9 generation tadi, terus sama kayak yang ada di iPad Pro M1 lineup. Ya, ini bisa gue bilang kayak iPad Pro versi mini ya kan. Untuk kalian yang pengen performa seperti iPad Pro walaupun bukan pakai chipset M1, at least A15 ini adalah chipset terkencangnya Apple untuk saat ini. Gua nggak tahu ya benchmarknya nanti gimana A15 dengan M1 karena chipset M1 itu kan keluaran di tahun 2020. So ya, iPad mini 6th generation udah built-in 12 megapiksel ultra wide front facing kamera. Dan selebihnya Apple bilang juga ada improvement pada audio speaker quality-nya. Kalau dari yang gue lihat dari websitenya Apple, ini masih stereo speaker itu dalam kondisi landscape, walaupun masih belum kuat speaker seperti iPad Pro lineup. But ya, tetap keren. Dan karena iPad mini 6th generation ini diredesign oleh Apple, punya desain baru yang menyerupai seperti iPad Pro lineup yang dimana pinggirannya sudah mengotak. Jadi dia udah support untuk Apple Pencil generasi kedua, yang dimana kalau untuk chargingnya tinggal ditempel saja seperti ini, nggak perlu colok-colok, yang dimana saya sangat suka akan hal itu gitu. Dan ya pas Apple ngebahas soal harganya, jujur gue deg-degan karena nggak mungkin dia akan jual di harga yang sama seperti iPad mini generasi sebelumnya, melihat dari fitur-fitur yang udah dikasih sama desain baru, layar baru dan sebagainya yang udah kita sebutkan. Tapi untuk harganya ternyata cuma $499 ya. Jadi kalau kita bandingin dengan iPad generasi sebelumnya yang generasi kelima, pas awal dirilis itu dia harganya di $399.
Jadi cuma selisih $100 lah, atau rupiahnya kalian bisa lihat di sini udah gue konversiin. Dan mungkin kalau sampai di Indonesia yang tadinya prediksi kita sekitar 6 jutaan sampai sini, ya mungkin cuma beda 1,5 jutaan lah. Jadi 7 jutaan untuk starting storage-nya, yang dimana untuk starting storage terkecilnya ini 64 GB. Jadi dia storage-nya cuma ada 64 sama 256. iPad mini 6th generation sudah bisa dipesan di website Apple per hari ini, dan ready to shippingnya itu next week. Setelah iPad mini, Apple memperkenalkan Apple Watch Series 7. Dimana di sini gue agak kecewa sih ya, ternyata rumor yang udah kita obrolin sebelumnya, bocoran segala macam itu meleset semuanya. Salah. Apple Watch Series 7 ini punya desain yang sama lagi-lagi seperti Apple Watch generasi sebelumnya, yaitu Gen 6 seperti yang gue pakai saat ini. Begitupun juga untuk sizingnya 44mm dan 40mm. Ya bedanya paling dia untuk layarnya itu 40% lebih tipis dibanding seri sebelumnya, dan displaynya tuh lucu ya, di bagian lekukannya itu dia agak sedikit ceper, dan untuk displaynya dia kayak kayak Samsung yang zaman dulu tuh S7 Edge kalau nggak salah. Jadi bercandaan kita waktu itu tuh di Samsung S7 Edge tuh kalau lagi SMS-an gini nih. Nah, gitu, nekuk layarnya. Nah, di Apple Watch juga layarnya kayak gitu, di samping kelihatan displaynya gitulah intinya. Dan untuk layarnya juga katanya 70% lebih brighter, lebih terang saat di outdoor. Dan Apple seakan-akan mendesain Apple Watch di seri 7 ini adalah series yang paling durable pada saat kalian dipakai di outdoor, entah kalian mau guling-gulingan di pasir atau kalian mandi di lumpur. Dan untuk baterai juga diimprove sama Apple, untuk ketahanannya ini bisa bertahan 18 jam, dan dia juga udah punya faster charging, sekitar 40 menitan dia udah bisa dapat 80% charging. Dan untuk varian warnanya banyak banget, cuman untuk hero colornya ini, warna andalan di seri 7 ini, dia warnanya kayak ijo-ijo army gitu, ijo-ijo lumut gitu. Keren sih, jadi kayak warna midnight greennya si Apple. Dan of course juga tersedia untuk yang varian stainless dan yang ceramic. Untuk harganya seri 7 ini mulai $399. Ini masih sama seperti seri 6. Sedangkan untuk yang lain up SE dia di 279 dan seri 3 di 199. Dan yang SE 2021 ini harusnya juga akan dapat improvement dari fitur-fitur seperti yang ada di Apple Watch Series 7 ini. Well, kalau gue boleh sampai sini berikan kesimpulan dulu untuk produk-produk yang dirilis Apple barusan, kayaknya gue pribadi yang udah pakai series 6 ini agak kurang tertarik kalau misalnya emang desainnya masih kayak gitu. Kalau gue lihat dari perbedaan fitur-fitur segala macam juga enggak terlalu akan kepake banget buat gue. So gue mungkin akan tetap di series 6. Dan mungkin untuk kalian yang sebelumnya di series 4, series 5 atau series 3, series 2, kalau misalnya kalian pengen upgrade Apple Watch tahun ini, ya better ambil yang ke seri 7 dibanding ke yang seri 6. Dan untuk iPadnya of course gue akan auto beli yang iPad mini 6th generation, karena ini kayak adik kecilnya iPad Pro line up, dan kebetulan anak gue si Excel tuh pakai iPad mini di rumah. So ya gue akan nge-upgradein iPad mini anak gue dengan iPad mini 6th generation ini. Baik banget kan seorang ayah dengan anaknya. Papa pinjem dong ya kan, 2 hari nggak dibalikin. So ya setelah Apple Watch Series 7, Apple ngebahas soal Apple Fitness, dan itu lama banget, kayak setengah jam sendiri. Dan setelah itu akhirnya Apple memperkenalkan iPhone 13. Dan untuk varian warnanya tiba-tiba pas muncul begitu kok ada pink di pojok-pojok ya kan. Aduh. 13 Pro dan Pro Max akhirnya support ProMotion display dengan refresh rate 120 Hz. Oh my god. Harus selama ini kah Apple?